Halo, apa kabar Anda semua? Hari ini, hari Kamis 30 September 2021. Suasananya cerah, tetapi saya kira Anda jangan lupa bahwa Indonesia mencatat berapa puluh tahun yang lalu hari yang kelam, karena ini adalah hari ketika para pahlawan revolusi, jenderal-jenderal dan seorang perwira pertama diculik oleh pasukan penculik dari G30 PKI. Dan hari ini juga hari terakhir, Bung Rocky. Teman-teman kita yang 56 orang anggota pegawai KPK yang tidak lolos TWK juga hari terakhir bekerja. Jadi nasibnya ini nanti perlu kita perbincangkan, Bung Rocky. Oh ya, itu jadi bersamaan kita diuji dua hal. Satu tentang kepekaan kita pada sejarah bangsa. Dua, kepekaan kita tentang etik profesi itu. Ya. Yaitu sejarah bangsa tadi soal PKI, yang kedua tadi soal etik dari profesi mereka yang disingkirkan dari KPK. Jadi sebetulnya kalau kita coba ulas secara simpel aja, soal G30S itu tetap ada di dalam kondisi big question mark, pertanyaan besar. Memang pertanyaan itu menggantung terus setiap bulan September, lalu timbul kontroversi itu. Tetapi sebetulnya upaya untuk rekonsiliasi itu tetap dinomorsatukan agendanya justru oleh masyarakat sipil. Yang kacau justru masyarakat politik karena mau menggunting agenda itu sehingga timbul persepsi bahwa PDIP mau menang sendiri gitu. Militer punya satu versi dan itu kita hormati. Tetapi keadaan sekarang itu membuat militer akhirnya juga jadi objek sorotan. Padahal sebetulnya dengan mengendapkan itu, lalu kita pindah pada proyek civil society yang udah dari 20 tahun lalu sebetulnya, saya terlibat terus di dalam membuat seminar-seminar baru. Terakhir ada justru Pak Luhut Panjaitan yang ambil inisiatif 5-6 tahun lalu bikin seminar di Hyatt itu. Tapi gagal juga, karena banyak betul kepentingan yang mau masuk di dalam isu itu. Ya. Jadi sebetulnya biarkan ini jadi proyek sejarah, sejarawan yang teliti gitu. Itu artinya sejarawan ini harus ada di luar radar partai-partai politik ini, terutama PDIP. Ya. Karena misalnya kalau nanti sejarawan ini berlindung di bawah BRIN, itu akan di-brief lagi oleh Ibu Megawati. Jadi BRIN itu bukan lagi simbol dari satu proyek penelitian yang sebetulnya imparsial, ada beban ideologi di situ. Ya, jadi masalahnya sebetulnya ada pada PDIP itu dan tokoh-tokoh PDIP yang bereaksi seolah-olah ini adalah hal yang harus diluruskan. Memang harus diluruskan, tapi bukan atas perintah politik. Kan tetap sekarang isunya Ibu Mega memberi perintah politik kepada Depdikbud untuk meluruskan sejarah. Ya. Jadi meluruskan versi Ibu Mega. Ibu Mega sekaligus ketua BRIN. Sehingga komunitas akademis merasa ajaib, aneh. Nah ini awalnya sebetulnya kecurigaan tentang Trisila, Ekasila. Jadi berlanjut sampai orang bikin interpretasi bahwa memang ada unsur-unsur partai komunis atau sisa-sisa partai komunis yang beroperasi melalui PDIP itu. Sekarang timbul gejala baru bahwa semua yang hendak menghilangkan fakta sejarah itu berarti berkomplot dengan revival dari komunisme. Tapi kita mesti tahu bahwa partai komunis itu nggak mungkin tumbuh lagi itu karena dia udah diselesaikan secara formil. Tapi ide itu tetap bertumbuh. Marxisme itu di seluruh dunia walaupun perang dingin udah selesai, tetap bahkan intelektual ada yang tetap menganggap Marxisme adalah jalan keluar dari kapitalisme itu. Nah, masyarakat Muslim sekarang punya dalil lain bahwa Marxisme gagal, kapitalisme gagal, maka Islamisme adalah jalan keluar juga. Biarkan itu diuji juga. Jangan dianggap bahwa ekonomi Muslim itu atau ekonomi Islam itu tidak sesuai dengan Pancasila atau tidak sesuai dengan pakem teori-teori makroekonomi. Jadi kita mesti biarkan ini. Membiarkan artinya jangan ikut campur pada percakapan akademis dan percakapan tentang keadilan. Itu saya kira intinya. Nah di situ Pak Jokowi gagal untuk memberi semacam sinyal bahwa dia mengerti keadaan ini, dia justru diam, dan itu pertanda bahwa ya Pak Jokowi memang nggak punya kemampuan akademis dan nggak punya kepekaan historis, itu intinya. Oke, jadi kita biarkan ini. Jadi kalau muncul berbagai versi, kontroversi, biarkan mereka saling berdiskusi. Tapi satu fakta bahwa tanggal bersama dengan hari ini adalah waktu itu ada 6 orang jenderal dan 1 orang perwira pertama yang disebut pahlawan revolusi gitu ya. Dan
yang itu fakta meninggal, bahwa kemudian ada penyiksaan dan sebagainya jadi perdebatan. Jadi untuk menghormati itu, saya sendiri secara personal sudah memasang bendera setengah tiang tanda duka cita, karena bagaimanapun mereka itu adalah pahlawan-pahlawan bangsa kita. Oke, Bung Rocky. Nah, ini poinnya itu. Ya. Dia faktanya dia memang terbunuh, korban itu. Ya. Nanti orang kasih itu semacam oke, itu nggak ada soal, tapi kita mulai dulu dengan menghormati mereka yang terbunuh dengan alasan apapun, itu karena nggak boleh ada pembunuhan politik, kan. Itu intinya tuh. Yang kedua, kontroversinya adalah 6 orang ini, nama-nama 6 orang ini plus satu perwira pertama, Pir Tendean itu. Yang lebih penting sebenarnya orang mau tahu 6 nama ini ada di list siapa? Listnya Presiden Soeharto atau listnya Pangkostrat waktu itu Soeharto, listnya Aidit sebagai ketua CCPKI, atau listnya Bung Karno. Kan itu sebetulnya yang mesti dijelaskan. Tapi oke, itu biarkan jadi soal penelitian tuh. Tapi balik lagi ke Hersu tadi, kita kibarkan setengah tiang untuk menghormati mereka yang gugur. Itu fakta pertama dan itu fakta kemanusiaan. Karena ini 30 Septembernya. Oke, tapi sebelum kita ngomongin peristiwa kelam lain 30 September, saya pengen dapat update dulu nih persoalan rumah Anda ini. Kelihatannya itu rumah yang saya tak tahu bahwa itu tadinya semacam sanctuary, tempat Anda menyepi, melarikan diri dari hiruk pikuk dunia, dan ada teman-teman dekat lah yang hadir. Tapi sekarang kelihatannya sudah jadi semacam place to go. Betul ya, Bung Rocky ya? Betul. Di rumah saya juga jadi pusat kontroversi. Karena ada dua pihak. Pihak pertama menginginkan saya digusur oleh Sentul City. Itu cebong-cebong yang lagi nunggu bulldozer Sentul City menghajar saya. Dan udah sebulan ternyata nggak nyampe-nyampe kan bulldozernya. Jadi mereka justru yang risau nih. Menunggu saya dihalau supaya saya jadi gelandangan. Bahkan banyak yang mengutuk. Saya mendoakan supaya saya hancur lebur rumah saya itu. Tapi saya tahu ini orang-orang yang mendengki aja tuh. Dan doa semacam itu, doa untuk mencelakakan orang, itu nggak mungkin nyampe ke langit. Betul. Karena itu doa dari gorong-gorong. Itu mentok sebelum sampai langit dan mentok gorong-gorong. Itu satu versi. Versi kedua, nah ini saya mesti terangkan lagi pada banyak komunitas dalam 4 hari ini, dari hari Senin sampai sekarang, itu kira-kira ada 70 lebih grup komunitas yang minta bertemu dengan saya tuh. Jadi kira-kira 10 orang setiap grup itu kan. Mulai dari grup goes, grup kuliner, grup pencinta tanaman, grup pelukis cat air segala macam begituan tuh. Dan grup mak-mak yang paling banyak tentu kan. Mau kasih simpati, mau bawa makanan segala macam. Juga di tempat Haris Asar berlaku hal yang sama. Jadi saya hitung kira-kira dalam 4 hari ini ada 150 grup yang mendaftar. Dan saya nggak mungkin terima kalau 150 grup itu ya kira-kira 1.500 orang kalau 10 orang. Itu berarti dalam 4 hari saya mesti selfie dengan 1.500 orang. Itu nggak mungkin. Yang lebih penting sebetulnya adalah tempat saya jadi tempat wisata Instagram. Dan itu sebetulnya melanggar etik, sebab 100 meter dari tempat saya ada kampung yang lagi cemas menunggu nasib itu. Jadi nggak mungkin, nggak benar secara etik di tempat saya jadi pameran Instagram, sementara 100 meter dari tempat saya seolah-olah nggak ada yang peduli gitu. Bukan hanya Instagram, Bung Rocky, jadi tempat produksi konten juga. Kalau produksi konten itu dari dulu tuh, karena ada akademisi yang baca buku saya di sini sambil produksi konten. Nah, itu nggak ada soal. Tapi ini yang grup banyak. Nah, saya minta maaf sekali lagi pada teman-teman yang bawa simpati banyak ini, grup mama, grup penggowes, pecinta tanaman, kuliner segala macam. Saya tidak bisa lagi menerima permintaan saudara-saudara. Bukan karena saya banyak yang kecewa dan mengawal Pak Rocky arogan, enggak. Tapi saya kasih hitungan matematik. Bahwa nggak mungkin dalam 1 hari saya harus selfie dengan 150 kali 10, 1.500 orang. Nggak bisa itu. Jadi tunggu aja nanti kalau keadaan udah membaik pasti kita berdiskusi. Jadi sekali lagi mohon maaf, coba bayangkan dari segi etika jurnalis, tempat saya jadi pameran Instagram, sementara 100 meter dari saya ada rumah-rumah penduduk yang nggak pernah disentuh oleh Instagram. Jadi demi itu
Nah, saya minta sekali lagi jangan lagi berkunjung ke tempat saya, karena ada yang bahkan berkunjung melompat pagar orang lalu tiba di tempat saya, itu pagar tetangga, dan itu nggak bagus itu. Jadi kita percaya bahwa kita pasti dapat penyelesaian, dan saya jaminkan bahwa tidak akan ada penggusuran pada warga di desa itu, dan saya akan bicara dengan Sentul City, Haris Asa akan bicara. Jadi itu pentingnya supaya ini nggak dijadikan mainan Instagram dan nggak dijadikan mainan pameran para politisi gitu. Jadi sekali lagi isu kita adalah kemanusiaan tuh. Dan orang yang menganggap Rocky Gerung itu sok-sok bela masyarakat di bawah supaya dia nggak ikut digusur, enggak, itu bukan soal, karena itu betul-betul hak dasar manusia. Jadi sekali lagi para cebong, silakan berdoa yang jahat terus, karena kita tahu doa itu nggak bakal nyampe di langit. Karena dia mentoknya paling di langit-langit gorong-gorong. Jadi silakan. Dan kalau saya amati nih, sejauh ini kelihatannya Sentul City mulai memahami situasinya ya, Bung Rocky ya, dengan mereka. Ya, karena jadi gempar soal HAM segala macam. Jadi Sentul City juga dia mulai melihat sisi yang lain. Kan perusahaan nggak mungkin bertumbuh dalam ketegangan, apalagi nanti masuk ketegangan politik. Jadi saya pertaruhkan bahwa saya akan terus membela dan meminta Sentul City untuk tidak menggusur rumah di situ. Kalau yang mau digusur saya, oke, saya siapkan rumah saya, silakan digusur. Tapi jangan sampai yang di bawah itu. Jadi ini adalah soal bagaimana kita menghasilkan perdamaian dengan keadilan yang betul-betul otentik, yaitu menjamin bahwa ada penduduk yang membutuhkan kehidupan dan mereka yang utama. Jadi sekali lagi teman-teman, komunitas, mak-mak dan mbak-mbak itu, tolong jangan kunjungi saya lagi tuh, karena itu akan memberatkan saya. Setiap hari mesti selfie dengan 1.000 orang, itu artinya saya kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan masyarakat di sini. Bukan saya menolak, tapi saya kira kalian paham bahwa itu ada masanya nanti. Dan tolong jangan lagi kirimin makanan, karena banyak makanan yang akhirnya nggak bisa saya bagikan karena tidak terbatas orang, sehingga dia jadi rusak. Cukup. Ada kelompok saya dengan Pak Haris yang akan mengasuh bantuan-bantuan itu, bansos segala macam, dan udah cukup itu. Bahkan lebih dari cukup simpati yang diberikan pada saya dan Pak Haris. Dan Pak Haris juga masih berjuang dalam soal yang lain. Jadi, jangan ditambahin dengan kerepotan yang lain-lain ya. Oke. Tapi kita pahami simpati itu. Dan itu. Saya terima kasih betul simpati. Ya, dan itu melegakan kita, karena bagaimanapun ternyata akal sehat masih tetap terpelihara di masyarakat. Karena ini udah waktunya, karena itu sudah mulai lokasi jadi becek, mesti mulai lihat-lihat lahan yang lebih tinggi lagi, Bung Rocky, untuk cari yang tempat untuk sanctuary Anda. Nanti kita cari lahan yang bisa ke situ cuma orang yang bisa jalan kaki itu dan jalan hati. Dan pengembang tidak tertarik untuk membangun di situ, gitu ya. Oke. Ya, balik kita ke tema-tema yang aktual hari ini. Kalau kemarin kita menyebut bahwa pekan-pekan ini akan menjadi pekan politik, ternyata pekan-pekan ini juga menjadi pekan patung juga, Bung Rocky, karena ribut di Kostrad, dan ternyata di Semarang kemarin ada satu lagi, kalau nggak salah, saya baca, nanti mesti cek lagi, PT KAI kalau nggak salah membangun patung Bung Karno sangat tinggi, setinggi 14 meter, dan secara Ibu Mega meresmikannya secara virtual kemarin itu. Nah, ini kelihatannya akan ada kecenderungan patung-patung Bung Karno ini akan dibangun di mana-mana, dan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan juga terutama BUMN. Kalau KAI kan BUMN ya. Ini juga ajaib, KAI bikin patung. Bangun patung, mestinya mereka bangun rumah rakyat, rumah sederhana yang ada suasana historis. Jadi saya balik lagi bahwa selalu orang ingin menyelundupkan kepentingan melalui lembaga-lembaga kekuasaan. Dulu di Rusia juga patung Lenin itu dibanggakan, di semua desa dibikin itu. Tapi kemudian kekuasaan berubah, semua orang berebut untuk menurunkan patung Lenin itu kan. Susah sekarang nyari di mana masih ada patung Lenin, kecuali mungkin di museum. Beberapa kota, ada kota kecil dekat-dekat Gunung Elbrus, saya pernah ke situ, masih ada patung Lenin. Tapi saya ngobrol dengan anak-anak muda di situ, dia nggak ngerti bahwa itu Lenin. Akhirnya begitu. Itu 2 tahun lalu saya masih datang ke desa yang ada patung Lenin di Rusia tuh. Tukang taksi pun nggak ngerti bahwa itu patung Lenin.
Karena mereka kehilangan ingatan sejarah. Nah, kita di sini justru dalam upaya untuk mengingatkan kembali sejarah, ada dua aktivitas. Membangun patung Bung Karno, oke, tapi bukan dalam rangka kultus itu. Nah, sebaliknya, orang harus paham bahwa Bung Karno juga banyak membuat kekeliruan, dan dia justru merusak demokrasi dengan membubarkan partai politik, mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup tuh, menindas kebebasan pers. Jadi versi ini juga mesti ditunjukkan gitu, supaya kita lengkap lah, kita lega bahwa ada sisi baik, ada sisi buruk dari seseorang. Nah, itu intinya tuh. Nah, balik lagi pada patung Kostrad itu, memang ada segi-segi personal pada patung itu yang mungkin siapa sih pembuat itu, Pak Kostrad? Ayo Nasution. Pak Nasution merasa bahwa kok kelihatannya kurang enak buat dia. Tapi itu bisa diselesaikan dengan mengatakan oke, saya udah bikin patung itu demi kepentingan historis. Soal pertimbangan etis religius saya itu saya pertimbangkan sebagai problem diri saya sendiri. Kan Pak Nasution justru mesti dibantu dengan cara itu. Nah, mestinya Pak Kostrad undang beberapa tokoh sejarawan supaya batin Pak Nasution itu mengalami kepastian, kestabilan bahwa ini nggak ada akibat yang historis pada yang religius. Itu dua soal yang terpisah. Yeah. Jadi hal itu yang harusnya kita pahami. Kan bagaimanapun Pak Nasution usia bertambah itu selalu ada semacam keinginan untuk mendekatkan diri dengan yang abadi gitu. Ya, ya. Kita juga bisa bilang, ini juga bukan mengabadikan manusia dalam patung, tapi itu adalah situs historis di Pangkostrat. Kalau ada percakapan semacam itu, pasti Pak Nasution mengerti bahwa itu memang saya serahkan sebagai artefak gitu. Nggak ada hubungan dengan kebatinan. Tapi itu memerlukan pengasuhan psikologis pada Pak Nasution. Nah, mestinya Pak Dudung lakukan itu tuh. Dan begitu banyak orang yang tahu cara healing semacam itu, historical healing. Ya. Jadi itu intinya. Ya, apalagi kan kita tahu sebenarnya Pak Dudung belum lama ini juga membangun patung yang sama gitu ya. Kalau kita menempatkan itu kan artinya sebenarnya kalau dibuat semacam dialog yang lebih intens, itu kemudian ada understanding. Tapi oke lah, ini dialog yang intens supaya ada understanding itu sebetulnya. Ya, oke. Kita biarkan soal patung ini nanti juga sejarah akan membuktikan seperti cerita Anda di Rusia tadi ya, patung-patung itu. Bahkan kemudian di sejumlah tempat di Inggris, di Amerika ada juga warga yang minta patung-patung dirobohkan karena tokoh ini punya sejarah masa lalu berkaitan dengan tindakan dan sebagainya. Ini kan juga ada semacam tradisi. Ini sejarah lah gitu. Tapi tentu seharusnya kita yang hidup sekarang ini mengambil semacam kalau bahasa ininya agak semacam itibar atau semacam pemahaman gitu bahwa sejarah itu selalu berlalu. Jangan menulis sejarah berdasarkan versi kita, harusnya berdasarkan versi yang memang para sejarawan dengan secara objektif menuliskannya. Itu jauh lebih elegan gitu ya. Iya, supaya fair, karena seringkali justru ada manusia yang masih hidup atau tokoh besar itu yang justru mematung melihat ketidakadilan. Oke, nah ini rupanya kalau menurut juru bicara presiden ini, saya nggak tahu kapan dia jadi duta besarnya karena dia masih mengatasnamakan juru bicara Fadlur Rahman yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu bekerja keras itu memikirkan melindungi Novel Baswedan. Itu kata Fadlur Rahman, dan ini kan berkaitan dengan kontroversi mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir mereka menjadi karyawan KPK dan nasib mereka sendiri juga masih belum jelas walaupun Kapolri menyatakan bersedia menampung mereka dan sudah diizinkan oleh Pak Jokowi. Nah, ini bahayanya Pak Jokowi harus segera suruh Fadlur Rahman berkemas supaya dia pergi jadi dubes itu. Selama dia belum jadi dubes dia ngoceh salam lu gitu kan teman saya gitu. Dia juru bicara tapi dengan bicara yang nggak ada poin itu. Ya. Mestinya Fadlur Rahman pasti diminta oleh Pak Jokowi ikut tenangin dong. Ya, tapi dia itu harus mengerti bahwa dengan kesepakatan atau semacam keinginan Pak Jokowi untuk memindahkan ASN ini atau calon ASN dari KPK ke lembaga kepolisian justru merendahkan kepolisian. Karena seolah-olah standar kepolisian itu nggak perlu ada tes kebangsaan. Kan itu logikanya kan. Jadi ini justru proposal buruk dari Pak Jokowi. Mestinya Fadlur Rahman bilang pada Pak Jokowi, Pak ini proposal buruk Pak nih.
Kan dia nggak akan diapa-apain lagi kan setelah dia ngomong begitu, ya Jokowi mungkin marah, tapi dia udah langsung punya tiket untuk pergi ke Kazakhstan gitu kan. Dan dia akan lihat di Kazakhstan juga problem-problem yang sama ada, karena Kazakhstan adalah bagian dari problem dengan Eropa Timur. Ya. Eropa Timur begitu. Jadi saya nasihatin, ini saat terakhir Pak Saudara Fajrul Rahman untuk kasih nasihat yang benar pada Pak Jokowi. Terus dia kabur aja tuh. Kalau terjadi perubahan politik seperti 65, dia juga nggak bisa pulang nantinya kan. Oke, nggak, karena ini kan kemarin ada menyinggung bahwa ini pasti ini proposal dari Pak Jokowi bukan dari Kapolri, dan dengan pernyataan dari Fajrul ini kan jadi clear gitu ya, karena disebut bahwa Pak Jokowi putar otak untuk melindungi ini. Jadi inisiatif kelihatannya Anda betul tadi, orang sekarang berjada-jada di netizen, loh kalau gitu nih Taliban malah mau dimasukkan ke Polri gitu jadinya yang muncul di kalangan netizen. Itu juga istilah yang kacau tuh. Jadi Fajrul Rahman nggak bisa pakai bahasa diplomatis, padahal dia bakal jadi diplomat ini kan. Putar otak. Putar otak itu artinya akal-akalan di dalam bahasa diplomatik gitu kan. Dia nggak putar otak bukan pakai otak, tapi ngakalin keadaan. Karena itu problem yang harusnya diselesaikan di KPK itu digeser ke Polri, dan Polri jadi beban gitu. Kan banyak perwira Polri juga akan merasa, loh kita kalau begitu kita nggak perlu tes wawasan kebangsaan juga. Kan orang-orang ini justru dinyatakan tidak lulus itu. Apalagi kemudian Pak Mahfud akhirnya mesti tambahkan supaya publik nggak nuntut. Oke, pindah aja jadi reserse. Pak Mahfud juga ketakutan. Udah dikasih sinyal bahwa dia statusnya ASN, bukan jadi reserse seperti di KPK. Itu betul-betul menurunkan derajat profesi dari teman-teman 56 ini. Mereka betul-betul mengambil pilihan hidup untuk jadi reserse itu, dan memberi bukti pada sejarah bangsa bahwa mereka memang bekerja untuk membasmi koruptor. Sekarang predikat itu dicabut, diganti sekedar ASN yang nanti akan ada di Polri itu. Padahal bukan itu solusinya. Jadi memang ini presiden nggak punya visi tentang pemberantasan korupsi. Problem di sini dipindahin ke situ aja dan merendahkan. Bukan sekedar merendahkan 56 orang ini, tapi juga merendahkan institusi kepolisian. Karena rakyat akan lihat bahwa, oh itu tempat pembuangan doang itu. Kepolisian itu tempat membuang mereka yang nggak berguna itu. Jadi polisi juga marwahnya jatuh. Padahal kita berupaya untuk menyetarakan polisi dengan KPK. Kan standar kita dulu kita bikin KPK karena polisi belum bermutu. Sekarang polisi meningkatkan mutunya tuh. Artinya reserse di KPK setara dengan reserse di kepolisian supaya KPK nggak terbebani terus dengan korupsi. Nah KPK sudah diturunkan derajatnya, sekarang polisi juga diturunkan derajatnya. Oleh siapa? Ya oleh presiden. Intinya begitu yang terjadi itu. Jadi ini artinya visi pemberantasan korupsi tidak ada pada Pak Jokowi. Pak Jokowi visinya adalah bermain politik dan selalu gagal dalam permainan politik karena kemampuan beliau untuk melihat efek ke depan itu nggak ada. Kan ini mulai dari ketidakmampuan Pak Jokowi membayangkan efeknya apa kalau 56 orang ini kemudian dibela oleh mahasiswa Indonesia tuh. Dia ketakutan tuh. Maka dia puter akal untuk oke, ini ditampung lah, kira-kira lu tampung deh. Kan itu buruk loh. Sebagai pemimpin nggak punya ide, itu bahayanya pemimpin yang dasarnya adalah elektabilitas, bukan intelektualitas. Ya. Kan kita waktu tiba-tiba Pak Kapolri menyampaikan itu dan menyampaikan di Papua, itu kan kita agak terkejut gitu ya. Apa sebenarnya sungguhnya terjadi? Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Fajrul itu, publik kemudian mendapat pembenaran, sinyalemen semacam ini bahwa Pak Kapolri ini ya dia pasang badan lah gitu untuk menyelamatkan Pak Jokowi yang sedang putar otak gitu kan. Betul. Dan yang buruk adalah cara Pak Jokowi putar otak itu dibaca dengan baik oleh Fajrul Rahman yang kekurangan otak. Atau dia terlampau lugu menyampaikan itu kepada publik gitu. Harusnya sesuatu yang tidak perlu disampaikan dia justru sampaikan. Ya itu watak orangnya begitu tuh. Jadi mesti ada pelajaran menjadi diplomat juga nih Saudara Fajrul. Nanti dia bikin diplomatic dispute atau macam-macam nanti di Kazakhstan nanti. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi kita akan mengenang kembali tanggal 30 September 30 September saja, karena pada tahun 65 itu akan ada 7 orang pahlawan revolusi yang terbunuh, dan
pada tanggal 30 September 2021 ada 50 orang yang terbunuh hak-hak kehidupannya sebagai bangsa Indonesia. Iya, jadi saya naikin bendera penuh, lalu turunkan setengah tiang. Kan begitu proses pernegaraan, naikin dulu baru turunin setengah tiang. Lalu kita mungkin juga ada semacam konvensi, kalau ada dua yang harus kita duka citakan, kita mungkin turunkan seperempat gitu kan. Kan soal G30S, lalu soal gerakan 30 apa ini? G30 ASN, G30 ASN itu. Ya. Di bulan-bulan. Jadi walaupun kita tetap tahu bahwa bangsa ini bisa menyelesaikan soal-soal itu, tapi kita mesti pastikan bahwa dendam itu harus kita kendalikan, karena kita nggak bisa hapus, tapi kita kendalikan, dan dengan cara mengendalikan itu dipulihkan kepercayaan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, saya kira. Oke, terima kasih Bung Rocky. Jangan lupa bahwa Anda hari ini memasang bendera setengah tiang, satu duka cita untuk pahlawan revolusi, tapi bagi Anda yang juga bersimpati dengan para 50 orang karyawan KPK yang hari ini adalah hari terakhir mereka menjadi karyawan di sana, itu juga bisa menjadi bentuk duka cita secara nasional. Terima kasih Bung Rocky. Demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yes, oke. Thank you.